سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام الشيخ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن قاسم محمد الغزي رحمه الله نفعنا الله به ونبي بعلمه وبنسأل الصالح في الدارين في كتابه فضل القريب المجيب إلى قوله وتجوز الزكاة بكل ما أي بكل محدد يجرح كحديد ونحاس إلا بالسن والظفر وباقي العظام فلا تجوز التذكية بها. ثم ذكر المصنف من تصح منه التضحية بقوله وتحل زكاة كل مسلم بالغ أو مميز يطيق الذبح وزكاة كل كتابي يهودي أو نصراني ويحل ذبح مجنون وسكران في الأظهار وتكره زكاة أعمى ولا تحل زكاة مجوسي ولا وثني ولا نحوهما ممن لا كتاب له وزكاة الجنين حاصلة بزكاة أمه فلا يحتاج لتزكيته هذا إن وجد ميتا أو فيه حياة غير مستقرة اللهم إلا أن يوجد حيا حياة مستقرة بعد خروجه من بطن أمه ويذكى حينئذ. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdini qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi amin. Wa tajuzu zakatu bikulli muhaddadin yajrah. Wa tajuzu zakatu dan boleh zakah menyembelih. Bikulli ma dengan setiap ma perkara. Artinya bikulli muhaddad setiap benda yang tajam yajrah yang bisa melukai. Menyembelih itu dengan segala benda yang bisa melukai, termasuk kayu. Kalau kayu itu dibentuk sedemikian rupa sampai tajam, ya. Kayu kan bisa ditajamkan dan bisa melukai. Termasuk kaca. Kaca itu bisa tajam dan bisa melukai. Termasuk batu. Batu itu bisa tajam ya dan bisa melukai. Walhasil segala yang bisa melukai. Bikul lima yajrah. Jelas ya? Bikul lima yajrah. Kahadidin seperti besi wa nuhasin dan tembaga. Kalau pakai air bagaimana? Air, tahu air? Sekarang ada alat yang bisa memotong besi dari air, ya.
itu bukan karena tajamnya, tapi karena apa? Tekanannya. Karena tekanannya. Jadi ya tidak bisa kalau air. Karena bukan karena tajamnya, karena tekanannya. Illa bisin wadhufur, kecuali dengan gigi, wadhufur dan kuku, wabagil idham dan semua tulang. Pokoknya dengan tulang tidak sah. Jelas ya, sawaun kana tulang gigi, tulang kuku, dan ini kan tulang ini, kuku ini tuh tulang. Biasanya orang-orang Ethiopia, pedalaman-pedalaman Afrika itu senjatanya pakai apa? Pakai kuku. Jelas ya? Orang-orang dulu itu banyak yang pakai kuku, kukunya tajam. Tidak sah karena tulang. Fala tajuzu tazkiyatu biha, maka tidak boleh menyembelih dengan itu semua, dengan yang terbuat dari tulang. Wadah. Jadi semua yang tajam selain tulang, mau pakai kayu, mau pakai kaca, insya Allah plastik. Kalau ada plastik tajam, ya, terbuat dari plastik. Seandainya ada plastik yang tercipta atau dibentuk tajam. Summa dzakara al-musannifu man tasihhu minhu tadqiyah biqaulihi. Kemudian zakar al-musannif, si musannif menyebutkan man tasihhu minhu tadqiyah, siapakah orang yang sah darinya tadqiyah. Artinya sembelihan itu siapa yang sembelihannya halal. Jelas ya? Orang manakah yang sembelihannya halal? Wa tahillu zakatu kulli muslimin, dan halal sembelihannya setiap orang muslim. Cewek apa cowok? Cewek apa cowok? Hah? Cewek apa cowok? Cewek apa cowok? Cewek apa cowok? Ya cewek cowok, tidak ada bedanya. Tidak harus kalau cowok sah, kalau cewek tidak sah, tidak ada bedanya. Yang penting apa? Muslim atau muslimah. Likuli apa? Zakat ikuli muslimin, ini kan laki-laki, berarti muslimah tidak sah, sama saja. Yang penting Islam ya. Balighin, yang balik, mumayyizin, sudah mumayyiz ya. Rizki boleh menyembelih, sah sembelihannya karena sudah mumayyiz ya. Apa durung mumayyiz ente? Sudah mumayyiz atau belum? Sudah, alhamdulillah. Yutiqudz dzabha, yang bisa untuk menyembelih itu perlu belajar ya, karena ada trik-triknya. Paham ya? Ada trik-triknya, perlu belajar. Bukan asal goser pisau, takutnya nanti salah. Terutama ayam jago itu kalau disembelih, lidahnya ini begitu ini luka, lidahnya itu apa? Masuk ke dalam. Dan lidahnya ini bersambung dengan jalurnya makanan kalau nggak salah. Ya. Jadi ketika dipotong, yang terpotong hanya jalurnya nafas. Jalur makanannya apa? Makanan kalau nggak salah, iya. Itu turun di sini. Faham? Berarti kan tidak sah.
Jelas ya? Lah terus siapa? Sebelum disembelih harus dikeluarin lidahnya dan dicepit dengan paruhnya. Dicepit gitu. Tak. Baru disembelih. Nggak bisa sudah. Kalau nggak gitu dia jelas. Yutiquz zabha. Jadi yang pertama yang halal adalah sembeliannya orang Islam. Cewek apa cowok? Cewek cowok semuanya, yang penting agama Islam. Wa zakatu kulli kitabiyin, dan halal juga sembelian setiap orang kitabi. Jadi kalau ada orang kitabi ngasih halal. Kenapa Nabi Muhammad SAW makan daripada daging pemberian kitabi? Faham? Ketika Rasulullah SAW memerangi Khaybar, jelas ya? Khaybar ini apa? Yahudi, keturunan Israel, keturunan Bani Israel, dan diperangi sama Rasulullah. Kemudian apakah setelah perang usai atau bagaimana, tapi Nabi masih di Khaybar, tiba-tiba ada orang Yahudi, perempuan Yahudi yang ngirimi apa? Ngirimi daging. Jelas ya? Perempuan Yahudi ngirimi daging. Loh, Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan, oh ini dagingnya Yahudi haram, enggak. Nabi malah mengajak apa? Sahabat-sahabatnya untuk makan. Nah, ketika makan, ada di antara sahabat yang kayaknya ya, langsung pak, ya. Padahal Rasulullah masih gini, ini sudah santap sudah. Ketika Nabi gini, ada riwayat sudah nyentuh bibirnya yang sangat mulia, dagingnya berbicara, ya Rasulullah, la ta'kulni fa inni masmum. Ya Rasulullah, jangan makan aku ini beracun. Ditaruh sama Rasulullah. Dan sahabat yang tadi ya meninggal, langsung meninggal. Berarti racunnya ini keras. Adapun Rasulullah, ada riwayat karena sudah nyentuh ke bibir beliau yang sangat mulia, racunnya itu yang sedikit itu yang tersentuh itu mengalir dengan ludahnya masuk ke dalam, dan itu mencabik-cabik daleman bagian dalam Rasulullah selama beberapa tahun. Faham ya? Pelan-pelan tapi pasti. Sampai Nabi meninggal di usia 63. Jadi Rasulullah ini bisa dikatakan mati syahid. Menurut pendapat ini pendapatnya beberapa ulama. Faham ya? Kenapa mati syahid? Karena meninggal efek racun dari peperangan Khaybar. Faham? Nah, setelah itu Nabi suruh nangkep itu perempuan Yahudi tadi dan dijatuhi kisos. Kenapa? Karena ada yang meninggal. Ya, ditanya, kenapa ente meracuni kita orang? Jawabannya, saya anggap kalau kamu nabi, kamu pasti ditolong oleh Allah, aman. Kalau kamu palsu, kamu mati, dan kita sudah terlepas dari kamu sudah. Ya, pikirannya simpel ya. Lek kamu nabi, pasti aman, ditolong sama Allah.
Tapi kalau kamu palsu, ya sudah, kamu mati dan kita terbebas daripada nabi palsu ya. Walaupun pikirannya sederhana tapi perbuatannya termasuk keji. Kenapa? Karena ini main-main sama nabi. Jelas ya? Main-main sama nabi. Seandainya bukan nabi, misalnya main-main ambil kepala desa atau Pak RT si pindahan sih ya. Hah? Iki nabi. Enggak bisa dibuat mainan. Jadi kitabi Yahudi atau Nasrani itu halal penyembelihannya. Mafhum? Kalau haram dari awal Nabi sudah tidak mau makan. Jelas, Nabi mau makan walaupun akhirnya ditaruh karena beracun. Tapi karena ditaruhnya kan bukan karena haramnya, tapi karena apa? Beracunnya. Dan juga dalil kehalalannya itu dari Al-Qur'an. Ya. Siapa yang hafal Quran? Ada. Wa ta'amul ladzina utul kitaba min qablikum, ya. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hilakum. Ini. Wa ta'amukum hilahum. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba, ahlu kitab ya, hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum. Wal muhsanatu minal mu'minat. Ini termasuk yang halal. Perempuan muhsan daripada perempuan-perempuan beriman. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Ini juga halal. Jadi perempuan ahlu kitab juga halal dinikahi, bukan dimakan. Idza ataitumuhunna ujurahunna. Jelas ya, jika kamu bayar maharnya. Cuma pembahasannya itu apakah Kristen di Indonesia termasuk ahlu kitab? Wa zakatu kulli kitabiyin. Apa itu kitabi? Yahudiyin au Nasraniyin. Ya. Tidak dijelaskan di sini, mungkin dijelaskan di bab lain, di bab pernikahan mungkin. Jadi ahlu kitab itu adalah orang yang ada dua ahlu kitab itu, dua kelompok, dua golongan. Yang pertama keturunan Israel, yang kedua bukan keturunan Israel. Jelas, Yahudi yang ada di zamannya Nabi itu keturunan Israel, ngerti ya? Jadi kalau Yahudi keturunan Israel, syaratnya gampang. Oleh karena itu antum kalau mau zuwat sama ahlu kitab, ya satu-satunya cara ya zuwat sama keturunan Israel. Ya, tapi perempuan yang taat dari Yahudi, perempuan fasik tapi muslimah lebih afdal daripada perempuan taat tapi Yahudi atau Nasrani ya. Kecuali kalau sudah masuk Islam dulu, antum berhasil mengislamkannya. Perempuan fasik, ada perempuan muslimah gak pernah kudungan, ya, bajunya segini, paham? Gak pakai kerudung,
Jalan-jalan you can see anto ya. Tapi muslimah lebih afdol daripada apa? Yahudi. Jelas ya? Untuk dinikahi ya, untuk zuat lebih afdol. Ya, diantara kenapa kok lebih afdol? Diantaranya banyak alasannya. Seandainya punya anak, walaupun dia fasik, anaknya antum tidak mungkin diajari untuk syirik. Ya, lah diajari fasik iya. Lah saya kira ibu katoan tok anaknya tidak katoan pisan. Ya. Ada santri di rumah itu diajari kon kudungan, kon ngene, masya Allah. Nasihat sudah sampai blangkemen ya. Tapi ibunya pakaiannya segi, ya anaknya ya ikut ibunya, nggak ikut kita orang. Cuma kan nggak diajari syirik, nggak diajari kufur, jelas ya. Tetap di ngajekno, tetap nggak diajari. Tapi kalau naudzubillah zuat sama Yahudi Nasrani, ya apa kira-kira? Walaupun berukut Yahudi kudungan, tetap diajari syirik, ya. Hah? Ya apa? Nggak bisa katanya. Ya ahsan, nggak zuat sama mereka. Tapi memang boleh. Jadi kalau keturunan Israel itu syaratnya gampang. Apa syaratnya? Tidak diketahui, an la yu'lama, tidak diketahui bahwa agama yang dianut keluarga ini itu adalah dianggap baru atau setelah terhapusnya agama atau setelah perubahan agama. Atau begini simpelnya, tidak diketahui bahwa keluarga ini baru memeluk agama tersebut, agama yang dianut sekarang. Apa yang dikatakan baru memeluk? Baru memeluk itu kalau memeluknya setelah perubahan agama atau perusakan agama. Perubahan agama itu Yahudi dikatakan perubahan agama setelah diutusnya Sayyidina Isa, dan Nasrani setelah diutusnya Sayyidina Muhammad SAW. Faham? Kalau perusakan agama, ya tadi itu ketika kitabnya mereka diotak-atik sama pastor-pastornya, sama ulama-ulamanya ya, itu namanya. Nah, kalau Bani Israel pokoknya tidak diketahui bahwa mereka ini baru. Enteng apa susah? Enteng karena tidak diketahui. Sedangkan kalau Kristen Indonesia selain Bani Israel atau Kristen Belanda atau Kristen Cina dan sebagainya, bagaimana syaratnya? Harus diketahui. Loh, susah lah harus diketahui bahwa agama yang dianut itu betul-betul dari atau bahwa keluarganya ini misalnya keluarga Bani Gatot Kaca misalnya ya, bahwa keluarga Bani Gatot Kaca ini mereka memeluk agama Yahudi itu betul-betul sebelum diutusnya Sayyidina Isa, memeluk agama Nasrani sebelum diutusnya Sayyidina Muhammad SAW. Harus diketahui. Dari mana mengetahuinya? Dari kelompok mereka, 2 orang dari kelompok mereka yang bersaksi, dan 2 orang ini sudah masuk Islam. Sebelum masuk Islam mereka orang taat, setelah masuk Islam mereka berdua orang taat. Dua-duanya bersaksi, saya bersaksi bahwa keluarga Gatot Kaca betul-betul keluarga kuno
keluarga Yahudi kuno. Yahudi sejak zaman Nabi Musa. Jelas ya? Paham? Yahudi sejak zaman Nabi Musa. Ya apa sih? Kalau Nasrani sejak zaman Nabi Isa. Jadi harus diketahui. Susah apa enggak ini? Susah, apalagi Yahudi Indonesia, Nasrani Indonesia baru mereka. Mereka ini Nasrani gara-gara Belanda. Paham ya? Nasraninya gara-gara Belanda. Dulu itu mata uang Indonesia itu ya, itu hurufnya huruf apa? Huruf Arab. Jadi dulu kan hurufnya huruf Sanskerta ya. Huruf kayak huruf India ngono, ono coroko ya. Kemudian berubah menjadi huruf Arab. Paham ya? Huruf Arab. Jadi Tegal Arum, tetap Tegal Arum tapi tulisannya pakai bahasa Arab. Ta sama ghin mungkin. Ya. Pigo gitu. Gitu dulu. Sampai muncul Belanda. Setelah muncul Belanda baru orang-orang mengenal tulisan Latin, ya itu sudah. Sampai sekarang tidak ada sudah tulisan Arab. Tapi sebelumnya adalah yang digunakan adalah tulisan Arab. Wah, orang dulu itu sepekan itu kalau ngomong sak Jumat. Pirang Jumat? Bukan seminggu, bukan. Sejumat. Sekarang ini masih ada kelompok-kelompok orang-orang tua yang masih bilang sejumat itu masih ada. Ya. Jelas? Wadah. Wa yahillu dzabhu majnunin. Jelas ya? Jadi ahlu kitab kalau selain keturunan Bani Israel harus diketahui bahwa mereka betul-betul agamanya itu sejak zaman dahulu. Tapi kalau ahlu keturunan Bani Israel gampang. Yang penting tidak diketahui bahwa mereka baru. Yang penting tidak diketahui bahwa mereka gampang mana? Harus diketahui bahwa mereka kuno, apa tidak diketahui bahwa mereka baru? Gampang tidak diketahui. Jadi keluarga-keluarga Israel itu ya, kita nggak tahu mereka itu baru atau kuno, cukup sudah. Kan yang penting nggak diketahui. Paham ya? Kenapa kok gampang syaratnya? Iya, karena keturunan Bani Israel itu orangnya fanatik. Jadi jarang sekali untuk pindah agama. Fanatik orangnya. Kalau jadi satu kepercayaan, ya komitmen dengan kepercayaannya. Tidak seperti orang Jawa dikai Indomie sudah pindah agama. Mereka komitmen fanatik, ya Yahudi itu sudah. Kenapa kok mereka itu kok fanatik betul? Ya banyak diantaranya karena mereka itu menganggap bahwa mereka adalah putra Tuhan. Di Al-Quran kan ada nahnu abna, itu ucapannya siapa itu? Yahudi. Jadi ngebom Palestina, anak bayi dibunuh, itu tidak masalah. Kenapa? Putra Tuhan kok. Ya. Tidak ada masalah bagi mereka. Jelas ya? Jadi selain mereka itu dianggap kayak wedhus. Jadi mateni orang itu seperti mateni kambing, dianggap kayak mateni tikus, itu sudah. Selain kelompoknya mereka itu. Makanya mereka tidak mau pindah agama. Karena keyakinan mereka seperti itu. Faham ya?
Wa yahillu dzabhu sakran majnun, dzabhu majnun wa sakran fil adhar. Orang gila, orang mabuk kalau menyembelih bagaimana hukumnya? Orang gila, orang mabuk menyembelih bagaimana hukumnya? Halal. Yang penting apa? Yang penting apa? Yang penting pas. Hulkum marinya terpotong. Jadi bukan syaratnya menyembelih harus berakal. Wong edan, itu sembelih blung, kok terpotong betul, selesai sudah, halal. Yang penting agamanya Islam. Wa tukrahu zakatul a'ma. Nah, kalau a'ma makruh, kenapa? A'ma itu kan tidak ngelihat, jadi takut apa? Posisinya keliru atau bagaimana ya? Wala tahillu dzabihatu majusi wala wathani. Adapun dzabihannya majusi atau wathani itu tidak halal karena bukan ahlu wala nahwahuma, dan tidak juga yang seperti mereka berdua miman la kitabalah, dari orang-orang yang tidak punya kitab. Makanya ada yang tidak punya kitab di sini. Hati-hati loh kalau nggak punya kitab, sembelihannya tidak halal ya. Wadah. Wallahu a'lam. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.